silaturahmi. Kenapa, teman-teman sekalian? Maaf. Jelas nggak? Di monitor jelas nggak? Udah keluar. Keluar ya? Jelas, Pak. Okay. Jelas, Pak. Jadi yang namanya silaturahmi itu bersatu dalam keragaman. Jadi silaturahmi itu bukan berarti kudu jadi seragam gitu. Karena Allah telah menciptakan manusia itu kan berbeda. Sunnatullahnya manusia itu tercipta berbeda. Makanya di Quran manusia dipanggil dengan 4 panggilan. Ada basyar untuk menggambarkan bahwa manusia itu membawa aspek fisik biologis. Kita menerima gen dari nenek moyang kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita. Yang kedua, sejarah kita ini beda-beda. Makanya di Quran manusia dipanggil dengan Bani Adam. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan memperhatikan, kalau bicara ya Bani Adam itu biasanya dihubungkan dengan sejarah kehidupan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Sehingga dalam kajian-kajian tafsir suka dikatakan bahwa Bani Adam itu untuk mengingatkan akan sejarah. Dan kita semua punya sejarah yang berbeda-beda. Bahkan anak-anak kita ini yang punya 2 anak itu sejarahnya beda-beda gitu ya. Anak pertama rumah masih dengan mertua. Anak kedua udah punya rumah tapi nyicil 14 tahun deui kan gitu. Jadi beda-beda sejarahnya. Terus anas, dimensi sosiologis. Yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya dan kemudian membentuk sosiokultural. Nah, jadi manusia itu akan memiliki sosiokultural yang berbeda-beda. Ketika kita berada di satu entitas, maka sosiokulturalnya berbeda. Ketika saya bertemu dalam entitas dosen itu beda dengan entitas dokter, ya. Beda dengan entitas pengusaha, beda. Secara sosiokultural itu pasti akan membentuk hal-hal yang berbeda gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, manusia itu tercipta berbeda, maka kudu dijembatani dengan silaturahmi. Silaturahmi itu adalah nyawa yang menghidupkan persatuan dalam keragaman. Makanya ciri ahli surga adalah orang yang menghubungkan silaturahmi seperti yang diperintahkan Allah. Mereka takut pada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi yang namanya silaturahmi itu adalah menjembatani perbedaan dengan kekuatan cinta. Jadi titik temu agama-agama itu ada di sini, teman-teman sekalian. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Kalau ada orang bicara agama, tapi menebar kebencian, itu bukan agama. Tetapi tafsir orang yang membaca agama. Gitu. Karena semua agama itu kan intinya mengutamakan perdamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua itu diutamakan tuh berdamai, karena damai itu akan jadi kekuatan untuk minimal keselamatan dunia gitu. Kan dengan perdamaian itu kan ekonomi jadi bagus, dengan Indonesia kalau damai, kalau bersatu, ya itu akan mempengaruhi kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Tapi kalau kerjaannya gontok-gontokan, saling menghina, saling mencaci, ya maka ketika perdamaian itu tidak ada juga akan mempengaruhi kekuatan suatu bangsa. Kalau dalam rumah tangga itu ada cinta dan kedamaian, ya insya Allah itu akan melahirkan rumah tangga yang sakinah. Tapi kalau rumah tangga di dalamnya berantem, nah maka cinta tidak ada di situ. Jadi cinta itu kekuatan kata magic yang mempertemukan perbedaan-perbedaan itu. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, maka bersatu dalam keragaman itu dengan kekuatan silaturahmi. Silaturahmi itu ada 3.
Pertama, silaturahmi diniyah. Fitrah untuk menjaga persaudaraan berbasis pada keimanan. Jadi kalau orang Hindu lebih dekat dengan Hindu lagi, itu tuh fitrah. Orang Islam secara keimanan lebih dekat dengan Islam lagi, yaitu fitrah. Orang Kristen dekat dengan Kristen lagi, fitrah. Makanya Islam melarang memaksakan keyakinan pada orang lain. La ikroha fiddin. Kamu nggak boleh memaksakan iman kamu kepada orang lain, gitu. Bagaimana kalau orang lain memaksakan pada kita? Nah, itu mah konsep mereka. Konsep kita mah kudu mengakui ada silaturahmi diniyah. Bahwa orang Kristen secara iman akan lebih dekat dengan Kristen lagi. Orang Islam secara iman lebih dekat dengan Islam lagi gitu loh. Hindu, Buddha sama begitu. Nah, itu yang disebut dengan silaturahmi diniyah. Kita kudu mengakui bahwa ada kedekatan-kedekatan emosional yang berbasis kepada keimanan. Yang kedua, silaturahmi ubudiyah. Fitrah untuk menjaga persaudaraan dalam peribadatan. Jadi umat Kristiani ngumpul di gereja lebih nyaman, ya. Umat Islam ngumpul di masjid. Ya, apalagi kita ini punya peribadatan semacam haji yang tentu saja itu lebih luas lagi. Berbagai suku, berbagai bangsa kumpul di situ. Nah, fitrah untuk menjaga persaudaraan dalam peribadatan. Maka lahir konsep kita nggak boleh memaksakan ritual kita kepada orang lain, seperti halnya orang lain tidak bisa memaksakan ritualnya untuk kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu ritualmu, untukku ritualku. Itu ubudiyah. Kalau la ikroha fiddin itu diniyah, keimanan. Kita nggak bisa memaksakan iman kita kepada orang lain. Nah, jadi apa? Mari kita duduk bersama dengan keyakinan masing-masing, dengan ritual masing-masing. Kita diikat dengan silaturahmi watoniyah. Fitrah untuk menjaga persaudaraan dengan tali kesukuan dan kebangsaan. Jadi mau tidak mau, irisan-irisan terluasnya adalah kita sebangsa. Agama kita boleh beda, suku kita boleh beda, ya, ritual kita boleh beda, tapi tetap ada suatu ikatan yang lebih luas, yaitu silaturahmi watoniyah. Nah, ini konsep silaturahmi dalam Islam. Jadi ada yang spesifik sesama keimanan, ada yang spesifik sesama ritual, ada yang lebih luas lagi irisannya sebagai suatu bangsa, gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang namanya silaturahmi itu adalah mengharmonikan perbedaan dengan kekuatan cinta. Indahnya lukisan itu karena ada warna yang berbeda, ada bentuk yang berbeda. Maka lukisan itu indah ketika diharmonikan. Perbedaan warna, perbedaan bentuk diharmonikan, gitu. Indahnya suatu ruangan, ya sebut saja kita datang ke satu lobi hotel, kadang kita mengagumi, hebat sekali, indah sekali ini lobinya, ya lobi hotel itu. Kenapa? Karena bentuk yang berbeda, warna yang berbeda diharmonikan. Jadi silaturahmi itu energi untuk mengharmonikan perbedaan. Nah, bagi kita umat Islam, ada konsep yang lebih luas lagi teman-teman sekalian. Kita harus menyatukan hati dengan silaturahmi untuk meraih keberkahan. Jadi satukan hati kita. Nah kalau ini sudah spesifik dengan karena ada kalimat meraih keberkahan. Satukan hati dengan silaturahmi diniyah ataupun ubudiyah untuk meraih keberkahan. Dengan cara apa? Kita saling menguatkan untuk menerima apapun yang terjadi dengan ridho. Makanya Islam mengajari kita untuk saling menguatkan. Watawasau bil haq, watawasau bisob. Saling menguatkan dalam menyikapi hidup untuk selalu ridho dengan apa yang Allah berikan pada kita. Nah, yang paling konteks yang paling
update sekarang ini kita saling menguatkan pada saudara-saudara kita yang sudah 2 tahun ini menunggu untuk berhaji, sudah tamat manasiknya, bukunya udah lecek dibaca. Nah, ya bahkan ada beberapa yang sedih karena pasangan hidupnya keburu berpulang. Jadi ada beberapa jamaah di Percikan Iman khususnya, saya yakin jamaah di tempat lain juga ada yang kejadian ini. Jadi suaminya keburu dipanggil oleh Allah. Harusnya tahun kemarin pergi. Maka tugas kita kan menguatkan agar menerima dengan ridho. Kemudian untuk saling menguatkan, untuk beradaptasi dengan ujian. Nah ini juga satukan hati dengan silaturahmi meraih keberkahan. Jadi tugas kita satu sama lain saling menguatkan untuk selalu menerima dengan ridho, terus saling menguatkan untuk beradaptasi dengan ujian. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum kecuali kita berusaha mengubahnya. Ini butuh saling menguatkan. Untuk saling menguatkan juga agar kita mengasah jiwa sabar dan syukur. Selalu bersabar atas ujian dan selalu berterima kasih atas kenikmatan. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah agar dia menjadi orang yang berterima kasih. Dan siapa yang berterima kasih sesungguhnya kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu di surat Luqman ayat 12. Di surat Ali Imran ayat 200 ada penegasan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya orang yang beriman sabar, kuatkan kesabaran, waspada dari bisikan putus asa. Nah, ada kalimat waspada dari bisikan putus asa. Jadi kita kudu saling menguatkan dengan silaturahmi itu untuk selalu syukur, selalu sabar, dan tentu saja untuk saling mendoakan. Nah, ini pengejawantahan dari menyatukan hati dengan silaturahmi, yaitu bingkai dengan doa. Ketika saudara kita dapat ujian, kita doakan. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kita doakan juga. Ya kan? Doa agar kuat dan doa agar bersyukur. Jadi sebenarnya silaturahmi itu bukan sekedar jabat tangan, teman-teman. Bukan sekedar saling meminta maaf. Tapi inti dari silaturahmi, saling menguatkan untuk ridho, saling menguatkan untuk beradaptasi dengan ujian, saling menguatkan untuk sabar dan syukur, dan saling menguatkan untuk selalu membantu teman saudara kita dengan kekuatan doa. Bagian terakhir yang perlu juga saya singgung adalah kita tidak boleh lupa untuk mewujudkan spirit Ramadan itu dengan silaturahmi. 3 kesolehan yang diajarkan di bulan Ramadan, kesalehan vertikal, sosial, dan intelektual. Kita rasakan saat Ramadan kemarin, ibadah kita rasanya lebih banyak ya. Tarawih, baca Quran, bangun lebih pagi, kan itu vertikal. Nah, teman-teman sekalian, kesalehan vertikal ini dasarnya jangan lupa untuk ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah, ikhlas itu levelnya macam-macam. Kalau saya ibadah karena ingin pahala itu ikhlas, tapi ikhlas paling rendah sebenarnya. Tapi kalau kita ibadah karena ingin ridho Allah, itu ikhlas, tapi di level atas. Makanya kenapa sih ada orang yang bilang gini, kenapanya di Ramadan tuh kok saya lebih semangat? Ya karena Anda terdoktrin dengan keutamaan Ramadan. Di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Yang wajib 70 kali lipat, yang sunnah seperti wajib. Wah, berbagai pahala itu disebut. Dan tidak salah, memang benar begitu. Tapi kalau kita ibadahnya demi pahala, maka secara tidak langsung mental kita menjadi mental pedagang gitu. Kalau pedagang makan dan memang mentalnya kudu pikir untung, ya nggak? Modal 10, ya untungnya sabaraha ya. Dan itu mah pedagang mah harus gitu. Ibadah itu bukan dagang, saudara-saudara sekalian. Ibadah itu pengabdian. Makanya level terendah ikhlas itu ibadah karena ingin pahala. Itu terendah banget. Karena
masih pamrih gitu, salah ente? Ente salah, nggak salah. Saya tahajud karena ingin dapat kemuliaan dari Allah, ya. Saya sedekah karena ingin dilipat gandakan, gitu. Saya saum Syawal karena ingin dapat pahala sama dengan saum setahun, gitu. Salah ente? Ente. Ikhlas, ya ikhlas. Hanya itu ikhlas terendah. Kalau ikhlas yang paling tinggi itu seperti yang dijelaskan di Al-Ahqaf ayat 15. Wa an a'mala solihan tardoh. Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku bisa beramal soleh yang membuat engkau ridho kepadaku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk orientasi kita ini sekarang lagi di-upgrade gitu. Jangan mikir teh pahala itu, pahala ini. Dengar ya, itu teh nggak salah. Tapi itu tuh levelnya masih bawah. Coba di-upgrade, kita ini ingin dapat ridho Allah. Kita saum Syawal yang ingin dapat ridho Allah. Makanya ayah nu kekeh eta. Saya udah jawab, Ustadz, sebenarnya kita ini bayar kodok dulu apa Syawal dulu? Saya bilang, ya di mana-mana nu wajib heula dilakukan. Kodok dulu baru Syawal. Gitu. Tapi kan sayang, Ustadz, itu saum Syawal kan pahalanya gede banget. Nah, berarti kan otaknya itu udah otak pedagang gitu, untung, ya kan gitu. Jadi otak dagang dibawa karena ibadah. Makanya banyak orang yang menomorsatukan Syawal, menomorduakan kodok. Lalu saya bilang gini, terus mun Anda kaburu mati, eta hutang kumaha. Nah, makanya kalau saya ditanya, saya suka bilang, kodok dulu. Imam Syafi'i juga ketika ditanya oleh muridnya, ya kalaupun kamu mau Syawal dulu nggak masalah, tapi umur kamu nggak nyampe gimana? Gitu kata Imam Syafi'i. Tapi dah kekeh teman-teman, banyak ya kodok nanti belum lunas. Hari Syawal mah lunas. Kenapa coba? Kenapa? Karena mikirnya pahala gitu. Tapi kalau mikirnya ridho mah nggak gitu. Saya ingin dapat ridho Allah, pokoknya mah hutang-hutang puasa saya lunasi. Bagi saya ridho Allah lebih penting daripada sekedar ngomongin pahala. Nah, itu mah ikhlasnya sudah level papan atas begitu. Tapi dah ngajarin nukit itunya susah. Saya di radio itu selalu itu ada pertanyaan. Pasti jawabnya kia. Tapi kan sayang Ustadz. Nah, kata-kata sayang. Udah gitu, kan di Quran juga yang namanya kodok mah tidak harus Syawal. Di Quran juga dikatakan ganti di bulan yang lain. Keluarnya angka terus ya. Ini keluarnya angka terus, sayang. Jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, nah jadi kita ini seringkali orientasinya pahala melulu. Dengar ya, itu nggak salah, tidak salah, tapi level ikhlas terendah itu. Nah, yang kedua, kesalehan sosial. Kita tahu persis bahwa ketika Ramadan itu kita dianjurkan untuk banyak ibadah sosial. Nah, sebenarnya yang tidak boleh dilupakan kaitan dengan ibadah sosial itu seperti yang dinyatakan dalam hadis ini. Idmanu lisitan min anfusikum adman lakumul jannah. Lakukan 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Usduku idza hadatstum. Jujur. Ini ibadah sosial, teman-teman. Jujur. Dari jujur penuhi janji. Ini ibadah sosial. Kesalehan sosial nih. Penuhi janji. Apa? Wa'addu idza tumintum. Tunaikan amanah. Itu kan kesalehan sosial. Jujur, memenuhi janji, menunaikan amanah, menjaga kehormatan. Kehormatan diri kita dijaga, kehormatan orang lain dijaga. Kalau saya ngegosipin Pak Rifka, berarti saya tidak menjaga kehormatannya. Begitu. Kalau saya memfitnah Pak Yoga, saya tidak menjaga kehormatannya. Dan secara tidak langsung, saya juga tidak menjaga kehormatan diri saya. Begitu. Nah, jaga pandangan, jangan sampai pandangan kita itu negatif, destruktif, pesimistik. Kita kudu jaga pandangan untuk selalu positif, konstruktif, optimistik, solutif, dan jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Jadi ketika kita punya wewenang, hati-hati. Jangan sampai kita menggunakan kekuasaan kita untuk kesewenang-wenangan. Termasuk teman-teman sekalian,
sewenang-wenang di sini, sewenang-wenang terhadap alam. Ketika gunung itu kita babat habis, ya dia marah. Bahasa puitisnya marah. Apa? Terjadilah longsor, terjadilah banjir, terjadilah kekeringan yang dahsyat. Itu karena manusia sewenang-wenang terhadap alam. Gitu. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kesalehan intelektual. Kita disuruh untuk selalu meningkatkan kompetensi kita. Karena bila satu urusan diserahkan tidak pada yang kompeten, maka tunggu kehancurannya. Ya kan gitu. Bukan ilmuwan jadi dewan pembina yang nguruskan ilmu dan teknologi serta inovasi. Ya tunggu kehancurannya. Ya enggak? Kalau yang harus jadi pembina, pengarah, bidang ilmu, teknologi, inovasi, mah tuh kudu ilmuwan, bener tuh. Ari politikus jadi pengarah untuk bidang keilmuan mah udah gitu teh tidak punya kapasitas sebagai ilmuwan, terus apa? Tunggu aja kehancurannya. Nah, kita kudu terus menjaga kesolehan intelektual kita dengan menjadi pembelajar. Ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, itu sekali lagi nggak ada yang baru ya, itu mah ya bisa disangka pengajian senang gitu. Ternyata nggak ada pengajian. Ya, itu nanti biar Bu Febi, Pak Yoga, dan juga teman-teman yang lain bisa menambahkan pengayaan. Terima kasih. Ya, mangga. Kang Rifka, mangga dipandu bade saheula nu menambahkan. Amin. Itu mungkin penjelasan dari Pak Ami sedikit gitu. Tapi kalau yang ada yang mau pengayaan atau mau mungkin bertanya juga dipersilahkan. Kalau malu bisa chatting ke saya, bisa. Ente pengajian ieu sok aya nu malu. Ada Pak. Oh. Boleh pangnarosankeun ieu kieu. Oh ya, mangga. Ya padahal mun keur ngobrol mah juga nggak asa ada malu gitu ya. Jadi ya. Tenan naon Pak. Tenan naon sok gitu. Mun naros isin sok nganggo WA gitu ya. Ya, gitu Pak. Pak, mangga Pak Yoga. Abang, kawan mayunan Ibu Sasa sah. Bu, mangga Bu. Sasilan. Buat Ibu Sasa sila. Enggak, Bu Sasas. Enggak Pak, skip dulu. Oh, skip Pak Yoga dulu, saya mah. Baik, izin. Ya, mangga Pak Yoga. Ya, saya nggak ngerti ya gimana bagaimana sulitnya Pak Am tadi jelaskan kan, kita jelaskan ke orang baik hitungan ibadah atau keridoan ibadah, juga bagaimana kita mementingkan silaturahmi gitu kan. Orang itu selalu berfokus pada apa ya, berbeda ya, tapi yang beda itu salah gitu. Ya maksudnya, itu mah lain, ya itulah yang terjadi di kita gitu ya. Jadi justru anehnya itu makin sini makin parsial, Pak Am. Dulu mah ya Bhinneka Tunggal Ika betul lah, mungkin tahun 70-80 ya kita nggak terlalu justru anehnya sekarang dengan mediasi, komunikasi, semua orang makin belajar punten malah banyak yang makin bodoh gitu. Ya bodoh tuh nggak betul-betul dipelajari gitu, dipahami. Soalnya saya sepakat betul seperti yang disampaikan oleh Pak Am. Contohnya mungkin saya juga PNS ya, dari SMA atau misalnya kuliah mau jadi dosen itu kan ikut P4 terus di Pak Am. Sebetulnya kan Pancasila itu kalau orang yang agama apapun asal dia mengikuti agamanya Islam atau non Muslim ya. Karena betul kata Pak Am, semua agama itu nggak ada kok yang untuk perang, itu kan nggak ada untuk memusuhi. Ya, jadi misalnya P4 itu daripada sama Widya Iswara dari pagi sampai siang malah hasilnya juga begitu-begitu aja kan. Harusnya menurut saya sih yang Muslimnya dengan Ustadz misalnya, yang Protestan dengan pastor itu lebih baik, karena sebaik-baiknya Pancasila ya seorang yang menghargai ya tadi yang silaturahmi secara kenegaraan gitu kan. Kalau sekarang berlomba-lomba untuk menjadi beda gitu. Yang lebih sedihnya lagi, sesama Muslim juga
paing-aing lah katanya gitulah, Pak Ustadz. Ya ini kasus saja seperti mungkin di tempat saya bekerja, ya di tempat saya lah, kita mau bukan seleksi ya, kita mau mencari calon staff di tempat bekerja, memang ada yang non Muslim, ya. Tapi maaf nih, semua bilang, oh udah tidak. Saya bilang, kenapa? Orang dia bagus kok, ya kan? Tapi kan dia non Muslim. Tapi setelah itu hari Jumatan ada beberapa dosen yang Jumatannya beda nggak sama kita, kasih eta barang, eta beda. Apa bedanya dia yang sesama Muslim tapi nggak mau Jumatan dengan kita, dengan yang beda agama sekalipun kan apa bedanya? Jadi hal-hal seperti itu yang kebayang lah, itu yang apa ya, kelompok kecil gitu Pak Am. Sekarang kelompok besar Indonesia beratus-ratus juta seperti sekarang, waduh dikasih pandemi lebih bedegong lagi kan? Udahlah nggak ada itu mah yang namanya apa COVID malah kuma Allah we cenanya kuma maneh we gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, kebayanglah kalau Pak Am yang selalu mengadakan kajiannya terus pertanyaannya seperti itu atau seperti apa. Yang penting mah yang mungkin itu ya, kalau di Sunama kuma pepelakan lah, kalau kita melak bayam ya kita pasti tiis. Kalau kita walaupun kita berilmu tapi kalau kita melaknya cabe ya gitulah. Jadi apa konfrontatif aja selalu gitu. Susah lah, kebayang lah Pak Am susahnya. Jadi kalau udah nemu orang yang, kalau waktu itu pertanyaan Odi, ini kok orang nyerang. Kalau emang kita, itulah kalau kita nggak berilmu, susah saya mau ngebantahnya gimana, dasarnya apa, gitu ya. Jadi, ya itulah makanya ilmu harus dikejar, gitu ya. Ikuti kajian, apa-apa. Kalau di kita kan sudah berilmu jadi arogan. Karena memang kan pelajaran tentang religi ini bukan sesuatu kayak pelajaran eksak lah, ada empirisnya begitu. Kalau religi ini kan saya lebih tahu, wah eta masalah. Nah jadi disitulah mulai yang tadi Pak Am bilang mulai adanya perbedaan. Ya beda sih nggak masalah, kan menyebutkan kalau yang tidak sama seperti saya itu salah. Nah itu yang udah mulai masyarakat kita udah biasa seperti itu. Jadi ya tugas kita apa kata Pak Am tadi, sabar aja, sabar, ikhlas ya. Jadi juga dalam ibadah gitu. Mana nang ridho gitu ya. Tahajud ya nang ridho gitu ya. Saya nggak tahu kalau apakah nanti, waktu itu pernah saya ngobrol dengan seorang ateis, Pak Am, dia nanya, "Gai, didinya sholat itu untuk apa sih?" Ya nggak tahu saya, ini wajib saya tapi ya saya kerjakan. Gimana nanti setelah kiamat, oke, taunya punten Pak Am, nggak ada hari setelah apa hari apa neraka maupun surga itu nggak ada hari setelah ini ya, bangkit dari kematian tuh nggak ada. Gimana ya nggak apa-apa, ada ulama kersolan aja ridho gitu, dan ulama terkalah itu nah gitu aidinya kumaha nya dia bilang ya, coba misalnya udah sholat segala puasa efek teh naon geuning di Islam teh teu aya bae da urang mah waktu keur sholat lagi urang lain udah surgana pokoknya di piwarangna gitu ya, saya emang udah ikhlasna gitu. Kita nggak tahu kan sejauh mana lah ini kita gitu. Makanya kalau ada misalnya ya itu sabar kalinya pahalana, aduh saya nggak tahu lah, pokoknya dar we gitunya cenah mah cai kana wudu ge atau saya pahalaan sabar-sabarna mah kirang terang abi. Terus saya seperti itu. Nah kadang-kadang orang suka wah ieu teh ada juga sih dulu almarhum dosen, ayo Pak Jumatan, aing mah geus di Masjidil Haram saya yoga, geus aing salat geus ribuan rakaat aku mah bapak weh. Ada itu Pak Am ya yang punya pemahaman seperti itu. Jadi emang lucu juga lah. Nah, ini sekedar sharing aja. Makasih Pak Am, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Yoga ya, itu suatu pengayaan yang luar biasa. Memang problem kita dengan terbukanya informasi kan perbedaan itu serasa menajam gitu. Boleh jadi dulu juga ada perbedaan, tapi kulantaran ayeuna mah gampang diaksesna, udah gitu juga orang makin bisa menyusun kata-kata gitu ya. Kadang-kadang menyusun kata-kata yang santun dan juga menyusun kata-kata yang pedas juga gampang diaksesnya gitu. Saya sangat setuju dengan Pak Yoga, teman-teman sekalian. Jadi tadi statement yang penting adalah betul,
Kita ibadah mah cari ridho Allah we. Mencari surga, cari neraka, cari pahala, tak eta. Oke, kalau orang yang tidak percaya sama surga dan neraka, gitu. Taina menah nangan surga, kumaha mun surga eueuh tah, kumaha. Nah, diam kan gitu. Ya, dah saya mah bukan karena surga neraka. Saya mah ingin berterima kasih kepada pencipta saya. Ingin dapat ridhonya. Nah, gitu. Nuhun Pak Yoga, ya. Saya mau pengayaan, Pak. Nah, Tapi saya tidak pandai berbicara sebetulnya di depan forum. Jadi beginilah, kalau saya perhatikan, mohon diluruskan ya Pak ya kalau misalkan salah. Yang setahu saya bahwa neraka itu kerak neraka itu diciptakan untuk orang munafik. Lalu saya mulai berpikir, loh, orang munafik itu kan dari Muslim ya, orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang Muslim gitu, tapi justru dia akan ditempatkan di di kerak neraka yang paling bawah. Sementara saya berpikir orang kafir, orang musyrik bagaimana? Tamang ispuguh, tapi justru ancaman bagi orang munafik justru adalah di tempat yang paling bawah. Nah ini saya melihat ya terutama sekarang di masyarakat sekarang ini harus sangat berhati-hati gitu dalam jangan-jangan saya termasuk golongan yang itu gitu, nauzubillah min dzalik Pak. Jadi gimana ya? Ya kurang lebih kayak gitu Pak. Apa betul kan pendapat saya gitu bahwa ya yang saya tahu di Quran bahwa justru orang munafik yang di kerak neraka yang justru yang harus bagi kita sebagai muslim harus berhati-hati gitu. Kafir yang muslim ini sepuguh lah gitu. Iman munafik gitu, saya auzubillah jangan sampai begitu gitu Pak. Itu mungkin Pak pengayaan teh naon Pak saya mah. Ya. nuhun Pak Rizka. Ya. Biar kita lebih waspada ya gitu. Paling ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Jadi munafik tuh ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali itu pelakunya orang Islam. Saya ngaku muslim, tapi mau ngomong sok bohong, mun janji suka mengkhianati, mun diamanati sok khianat. Nah, saya ngaku muslim itu munafik amali. Yang dijelaskan di Quran, innal munafiqina fi darkil asfal. Orang munafik itu di kerak neraka, itu munafik i'tiqadi. Jadi munafik i'tiqadi itu sebenarnya dia tidak mengimani Islam, tetapi menampakkan diri sebagai muslim sebenarnya untuk menipu orang Islam. Hakikatnya dia itu kafir gitu. Jadi ayat yang mengatakan munafik itu ada di kerak neraka, itu munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi mah sebenarnya dia teh bukan muslim. Dia teh membenci Islam gitu. Dan dia pura-pura masuk Islam untuk merusak orang Islam gitu. Kalau munafik amali mah ente pidarkil aspal gitu. Tidak di kerak neraka. Ya. Gitu. Ada sedikit perbedaan konsepnya gitu. Nun Pak. Sami-sami. Mangga siapa lagi? Kayaknya Bu Febi mau mengeluarkan fatwa tentang haji tadi, biaya haji dipakai untuk pembangunan tanpa seizin orang yang menitipkan kumaha ta Ibu Febi. Karena asli saya ingin ada pandangan tuh banyak sekali sekarang yang bertanya begitu. Pak Am, demi Allah saya mah terido loh cenah gitu. Digunakan untuk jalan tol tah gitu. Padahal Pak Wapres mengatakan itu sebenarnya memang ada digunakan kan gitu. Iya. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk penjelasan itu Pak Am mungkin boleh izin karena memang itu agak ada banyak faktor yang agak teknis ya Pak Am ya. Artinya kita harus urut dulu
dari dulu waktu kita sebelum adanya BPKH dengan sesudah adanya BPKH. Sebenarnya Pak Am kalau boleh terus terang, BPKH itu apa, Bu? yang Badan Pengelola Keuangan Haji itu Pak Am, Oh ya, mengelola. Jadi memang sebelum adanya BPKH itu boleh dibilang lebih hutan belantara lagi gitu Pak Am. Karena kan itu sebenarnya dana umat itu memang dipegang semuanya oleh Departemen Agama gitu ya Pak Am ya. Yeah. Tetapi kan kadang-kadang juga terjadi masalah transparansinya juga gitu. Nah, setelah adanya akhirnya singkat cerita itu kan dibuatlah BPKH dengan undang-undang itu dibuatnya. Tujuannya adalah untuk satu fokus untuk pengelolaan dana haji. Kemudian kalau bisa dilihat dari pasal-pasalnya itu Pak, karena kebetulan saya banyak berhubungan dengan BPKH, tapi saya dari sisi sebagai counterpart dari BPKH, karena kami di Dana Reksa itu menjadi salah satu yang bisa mengelola atau menjadi partner BPKH dalam mengelola dananya, dalam bentuk reksadana. Yang kami kelola itu dalam bentuk reksadana. Nah, kalau boleh dilihat aturannya, itu BPKH itu kalau ibaratnya udah kayak ini Pak Am, diikat itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi kalau boleh dibilang apakah sekarang lebih transparan, insya Allah iya. Kalau dengan badan yang fokus begini. Nah, kalau izin untuk nanti menjelaskan kok bisa dipakai untuk ini itu gitu ya, Pak Am ya. Itu nanti mungkin minta waktu untuk menyiapkan juga Pak Am bahannya, karena takutnya nanti kalau dijelaskan tanpa panduan, nanti malah jadi tambah salah paham gitu Pak Am. Jadi mungkin nanti mohon izin menyiapkan itu, kalau misalnya tidak dibahas di sini, mungkin nanti saya ke Kang Mole aja gitu nih, sekedar untuk internal kita, bagaimana sih sederhananya itu pengelolaan dana haji gitu Pak Am. Tetapi kalau saya secara pribadi melihatnya yaitu sebelum adanya BPKH itu lebih hutan belantara Pak Am, kalau boleh dibilang. Jadi lebih gaib ya Bu ya, kita tidak tahu dipakai apa gitu ya. Dan kemudian menjadi tidak optimal, Pak Am. Karena dulu itu semua dana haji itu, bayangkan yang sekian banyak itu, hanya ditempatkan di deposito. Kemudian depositonya itu, banyaknya di deposito bank konvensional. Seperti itu. Sementara sekarang dibuka peluang bagi BPKH untuk melakukan investasi yang mana juga bisa meningkatkan return daripada dana haji yang dikelola. Karena kalau sedikit mungkin dari teman-teman BPKH, jadi kalau dana yang kita setorkan itu kan belum tentu pada saat nanti kita pergi haji itu mencukupi untuk biaya pada saat itu kan Pak Am. Ya. Jadi memang harus dikelola, harus dikelola supaya nanti jaminannya adalah orang yang sudah menyetor itu memang bisa berangkat haji. Nah, ini adalah tugas dari teman-teman di BPKH untuk mengelola. Jadi sekarang memang dibuka untuk mereka beragam area yang mereka bisa investasikan di pasar keuangan maupun di direct investment disebutnya. Mungkin sementara itu dulu Pak Am kalau untuk yang pengelolaan dana haji. Ya. Bu Feby, ini sangat penting bagi saya karena kan sekarang banyak yang mulai banyak bertanya-tanya, terutama yang akadnya itu. Tapi dari sisi yang tadi, memang berarti udah relatif sekarang ini lebih jelas uang segitu teh dipakai apa, gitu ya. Kalau yang dulu ketika belum ada BPKH mah, pokoknya disimpan we. Mohon, ya, dana haji gitu Pak. Dana haji sekian triliun, udah aja gitu ya. Nah sekarang mah dana itu dipakai untuk ini. Tetapi yang benar-benar yang Ibu bilang tadi diikat dari ujung kaki sampai ujung rambutnya supaya tidak keluar dari
artinya tidak disalahgunakan gitu ya Bu ya. Dan nanti diharapkan ada return untuk meringankan jemaah, betul nggak? Karena Betul. ketika kita membayar sekarang, saya membayar 25 juta, ya nggak? Baru berangkat Bandung itu 20 tahun ke depan. Nah, 25 juta 20 tahun ke depan mah sabaraha gitu ya. Berarti kan makin menurun. Tapi kenapa? Angka itu masih dianggap relevan sebab sebenarnya ditutup oleh pengelolaan return dari keuntungan investasi itu gitu ya Bu ya. Begitu Ya. Pak. Kalau kita bayangkan dulu hanya ditaruh di deposito, kita tahu sendirilah, kita juga kan mungkin punya deposito ya, berapa sih imbal hasilnya, menjadi tidak optimal dengan dana yang sekian besar. Sementara dana sekian besar itu bisa banyak berperan gitu, berperan dalam misalnya menggerakkan investasi dalam negeri atau menggairahkan pasar modal. Dan terbukti Pak Am, begitu BPKH dibentuk dan kemudian juga instrumen investasinya itu bisa lebih beragam daripada cuma deposito, misalnya reksadana. Tapi reksadana juga reksadananya harus reksadana syariah. Ini bergairah nih Pak, bergeliat nih industri keuangan syariah karena ada dana yang tiba-tiba pindah nih dari perbankan ke industri pasar modal syariah. Jadi bergeliat. Kemudian pemerintah bisa mengeluarkan yang spesial ya, itu nanti sukuk yang spesial untuk sukuk dana haji itu. Jadi artinya dana ini bisa menjadi lebih maslahat. Kalau saya melihatnya dari satu sisi itu, tentu saja kalau saya sebagai calon jemaah haji pasti juga ingin tahu gitu kan. Kok dipakai ini, kok denger-denger dipakai ini, kok denger-denger dipakai itu. Nah, tentu saja itu juga ada filtering juga ya Pak Am. Kadang-kadang kan kita tidak bisa percaya 100% gitu berita yang beredar. Jadi makanya mohon izin nanti mungkin saya akan mencoba menjelaskan dengan lebih mungkin lebih jelas mungkin untuk teman-teman juga Pak Am supaya tidak salah paham gitu. Karena saya pikir itu kayak begini, dengan penjelasan begini sebenarnya kan kondisi itu lebih bagus, betul nggak? Insya Allah. Dibanding sebelumnya. Tapi kan kesannya sekarang ini lebih jelek. Iya. Kesan yang kita baca bahwa apalagi ada unsur dipanas-panasin gini-gini. Nah, terus ada pemikiran juga, boleh jadi Bu, ini mah sekilas barusan, sekiranya investasi itu ternyata bagus, menguntungkan, boleh jadi di satu titik saya udah bayar 25 juta, 20 tahun kemudian saya pergi tuh malah tidak perlu melunasi ya. Sangat ya kalau bagus gitu. Jadi sesuai 25 juta gitu kan. Karena dari return itu sudah bisa menutupi. Kan sekarang ini kita masih nambah biasanya masih nambah Pak. Masih nambah kan gitu. Nah, ke depan kalau misalnya benar-benar ini sangat menguntungkan, malah justru mungkin tidak perlu nambah, bahkan jadi ayah bekal merena kan gitu. Kan idealnya memang keinginannya seperti itu Pak Am. Tapi kan sekarang ini jangan dilupakan kita ini kan puluhan tahun deposito. Jadi sekarang BPKH ini Pak harus ngejar disebutnya itu lag yang beberapa puluh tahun yang lalu itu untuk mengejar memberangkatkan yang sekarang gitu. Jadi kalau sekarang masih ada tambahan wajar karena ini lembaga baru didirikan sementara kekosongan itu 15-20 tahun kan gitu. Nah, ini harus ditutup kan begitu. Jadi walaupun ada keuntungan tetap tidak nutup, betul ya? Jadi kalau mungkin boleh share sedikit ya, karena kami sering silaturahmi dengan teman-teman BPKH. Memang sekarang ini cukup beragam gitu. Walaupun mungkin belum sekarang karena mereka kan baru ya Pak Am, dan berinvestasi kan tidak bisa tergesa-gesa. Jadi untuk yang direct investment-nya itu mereka malah sudah ke misalnya, kan dari dulu impian orang Indonesia adalah kita masa sih nggak punya di Arab itu, kita kok nggak punya, kita harus nyewa hotel terus. Oh nggak punya seperti Aceh gitu ya Pak Am ya, kan mereka punya gedung sendiri yang
jemaah itu bisa di sana dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi menjadi perhatian mereka gitu sekarang. Jadi kalau dilihat di teman-teman di PPKH tuh Masya Allah gitu ya, banyak yang memang sekarang ini mereka itu selain jago investment, banyak lulusan pesantren, bahasa Arabnya bagus. Jadi kalau misalnya ke Arab Saudi dan lain-lain tuh untuk berkomunikasi bisnis dan lain-lain itu sudah sangat luar biasa gitu, Pak. Oke. Kita Ya doakan ini, yang terbaik nih. ya saya mungkin juga teman-teman perlu tahu tuh bukan apa-apa supaya kita kan selalu ingin tabayun, selalu ingin clear, jangan sampai kita langsung memvonis hanya berita seliweran dari WA group kan, WA group anongan ukur halaman dengan ukur 3 baris gitu kan. Wah, itu kan sekarang seliweran tuh luar biasa gitu. Nah, di tengah seliweran itu ujung-ujungnya orang tuh suka nanya, Pak Am, ya teh kumaha? Ya gitu. Jadi kan saya minimal dengan begini sudah ada informasi yang lebih clear, menyampaikan kepada umat yang kalimat-kalimat kita kan kudu lebih menyejukkan, bukan memanas-manasi kan gitu. Jadi memang ini BPKH ini memang kasihan, kalau dari sisi kami melihatnya lembaga baru, tapi anginnya kencang banget Pak Am. Mereka itu ya disuudonin sama banyak orang sih sebenarnya gitu ya. Tidak juga kita lupakan mungkin kan dulu juga dengan ke hutan belantaraan itu kan banyak juga mungkin pihak-pihak yang diuntungkan pada waktu itu kan, yang mungkin sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Jadi ya faktor itu pun tidak bisa kita abaikan lah kalau kita di Indonesia mah Pak Am ya. Iya. Jadi yang dulu di tengah belantara dengan transparansi begini malah mereka jadi marah ikut bikin angin puting beliung ya kan gitu. Oh, gitu. Jadi itu ada faktor-faktor begitu juga Pak Am, karena kebetulan karena kami adalah beberapa counterpart terpilih gitu yang bisa menjadi counterpartnya BPKH, dapat kesempatan juga tuh Pak Am kalau misalnya BPKH dipanggil sama DPR suruh presentasi, suruh apa, kami tuh memang harus sudah siap juga gitu. Standby juga gitu. Jadi kami mengikuti proses itu karena harus mengantisipasi segala macam pertanyaan yang ditanyakan oleh DPR dan ya seperti teman-teman tahulah kalau ditanya DPR itu seperti apa gitu. Iya. Terima kasih Bu Feby ya. Ini info yang sangat ini. Nanti kalau ada info lain jangan hanya ke Pak Rifka, ke saya di WA. Kadang Pak Rifka nggak suka segan mendeliver ke saya gitu. Iya Pak, insya Allah. Atur nuhun Pak Am kesempatan. Pisan Bu Feby, jazakumullah khairan katsiro. Amin. Ini perkara haji lagi Pak ini teh. Ada teman saya satu suka ngotot nih Pak. Mumpung nanti dia nggak ada sih sebenarnya, tapi nanti tolong dijawabin sama Bapak. Ini bagi orang-orang yang korupsi, gampang aja korupsi mah 1 triliun misalkan. Nanti udah ketangkep, tinggal jalanin masa tahanan, keluar dari tahanan, tinggal umroh atau haji, minta maaf sama Allah, selesai, masuk surga. Ngeunah we, cek saya teh kitu. Nah lah, tolong gitu. Nanti rekamannya saya kasihin sama orang itu tuh. Kebetulan ada orang. Ya kita harus dosa itu kan ada 2. Ada dosa yang kaitannya dengan hablum minallah, tak eta mah gampang. Ya. Salat we. Ya, tinggal tahajud. Mohon ampun sama Allah, saya sudah teledor salat, teledor puasa. Nah, pintu maaf Allah 24 jam terbuka gitu. Tapi kalau dosa kaitannya dengan manusia, itu hak yang kita ambil harus diserahkan ke orang itu. Jadi kalau saya ngambil uangnya Pak Rifka 1 juta, ya tidak bisa, ya Allah ampuni, saya sudah ngambil uang Pak Rifka, ampuni gitu. Terus saya nangis nanti di Arafah gitu kan. Ya saya kudu datang. Pak Rifka ini, uang Pak Rifka sudah saya ambil, saya kembalikan. Teu minta maaf ke Allah, ku Allah teh diampuni. Jadi teu kudu haji, kasihkeun deui ka pemiliknya, teu kudu haji, ka capek-capek. Gitu. Jadi seringkali
Si bos mah buka kartu ah. Jadi sebenarnya kita ini seringkali suka miskonsepsi. Pokoknya mah ku haji dosa-dosa kita akan diampuni seperti lahir dari rahim ibunya. Dosa nu mana? Dosa yang hablum minallah. Yang hablum minanas mah saya dolim ka istri. Najan tiap tahun saya haji, hari istri saya tidak memaafkan, nanti selesai urusan teh. Tapi walaupun saya teu haji teu ka Arafah, teu tawaf, saya minta maaf sama istri saya karena saya dolim sama dia. Selesai urusan. Jadi sebenarnya ya ini ada yang salah. Urusan jeung manusia minta maaf di Arafah, nah jauh-jauh atuh. Ya kan gitu. Jadi kalau saya korupsi, ya udah kembalikan lagi ke rakyat. Kalaupun tidak bisa lewat lembaga, ya atuh untuk kepentingan rakyat. Gitu. Teu kudu haji gitu. Balikeun deui ka rakyat, selesai urusan. Teu kudu haji, teu kudu umroh. Eta teh aya, tapi bener ini mah ada orang, tapi dia teh ayeuna mah geus insaf. Geus insaf, paham. Saya tiap tahun ngeberangkatkeun ustad, ngeberangkatkeun marbot, ngarebetkeun muazin. Jujur eta teh duitna tina korup, terus kieu doakeunnya saya di Arafah sing dihampura ku Allah cenah kan. Cuk saya teh atuh moal Kang, tapi cenah ya alhamdulillah beliau dengan segala kesadarannya bisa memilah mana yang memang 100% gajinya, mana yang kira-kira ya abu-abu gitu ya. Dan sekarang dia hidup menjadi sangat-sangat biasa. Segala kemewahannya dia tinggalkan karena dia bilang, dah kalau nguruskan gaji mah sebenarnya saya ngan ukur punya ini gitu. Saya teh bisa bedain mana tunjangan, mana gaji, mana nu abu-abu, tah nu abu-abu nate. Karena memang kalau by system itu susah. Caranya apa? Ya udah beliau bikin madrasah, bikin panti asuhan, terus program nate rada lucu juga sih. Mun aya masjid nu bararutu toilet nate ku dia teh dibenerin khususnya toilet na bungkul cenah. Gitu maksudnya eta mah, tapi menurut saya itu bener daripada kalakah haji tiap tahun atau ngahajikeun ya orang-orang yang dianggap soleh gitu loh. Teu kudu cek saya bener tah yang kamu lakukan teh bener gitu. Iya. Ya, aitos ditaros teh emang korupsi gitu, ngambil uang Allah atau ngambil uang si orang itu. Teu apal cenah. Cek orang teh. Ieu mah nya. Ya udah Pak, nuhun Pak. Nuhun. Sok. Tapi Pak Rifka yang punya pemikiran gitu teh banyak yang banyak, ya betul Pak. Ya gini, baik orang mah korup, nggak usah haji. Ya, apalagi kalau dengan duit makan tidak perlu nunggu haji teh. Oh, iya. Ya nggak? Ya sekarang orang yang biasa kudu nunggu. Sekarang kan ada haji puroda, ya kan? Gitu. Nah, yang kelas-kelas papan atas haji itu yang bayarna nepi ka 500 juta eta teh kudu nunggu Pak Rifka. Iya betul. Jadi ayeuna korupsi haji, jadi tiap tahun teh haji, ya kan gitu. Aduh, astagfirullah. Memang ini miskonsepsi yang harus diluruskan itu. Aya we. Ya, teman-teman yang lain pilih ada yang mau nanya atau tidur ini teh lah. Iya. Ini pada nggak nyaut. Cing, Pak, kalau disuruh membarukaan madam. Ya maksudnya dititah bukaan gara kamarana gitu. Anu disimut dah. Pak Yadi coba tanyaan. Teu sok we ngadangukeun. Oh, saya. Keur ngusapan ucing. Nya, nyawa wae, Bos. Pas ada Pak Hengki. Rehat Pak, ucing. Aya Pak Hengki. Mana? Oh iya Pak Hengki sudah masuk. Aya Pak Anang. Oh iya Pak Anang bener. Oh iya. Pak Anang Damang. Tuh kan. Dokter Ibu. Alhamdulillah Damang. Alhamdulillah. Ada Pak Anang, mending Pak Anang nu nanya. Mangga Ustaz, mangga. Kalau saya mah gini, saya mah
mau ini aja kita mengkritisi tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Febi. Kan sangat menarik tuh katanya bahwa dana haji ini sekarang sudah ada badan khusus. Tapi kembali lagi kepada dana khusus tersebut yang saat ini badannya itu adalah mengelola uang haji juga gitu yang dititipkan oleh umat gitu. Dan kalau yang benar disampaikan bahwa dana haji tersebut itu adalah digolangkeun gitunya, kan itu teh menurut saya adalah sebuah permainan kapitalis lagi gitu. Apapun namanya itu gitu. Apapun namanya itu, walaupun itu disebutkan bahwa kita bermain dengan catatan syariah ya, syar'i, kemudian mengikuti aturan Islam, tapi tetap ketika kita mengharapkan sesuatu atas dana yang tidak ada effort di dalamnya, kecuali kita menyimpan dana tersebut di beberapa perusahaan gitu ya, dengan harapan perusahaan tersebut dapat dapat mengembalikan dalam bentuk return yang baik gitu. Kalau menurut saya mah tetap harus hati-hati ya. Artinya kita teh menjalankan Islam teh sudah kafah atau belum gitu sih sebenarnya. Dan itu teh uang tetap uang dana masyarakat ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas uang tersebut, anggaplah minus gitu. Terus gimana pertanggungjawaban pemerintah? Ya wajar aja kalau ada yang suuzon. Saya mah non-blok ya Pak, wajar aja ada yang suuzon gitu. Karena kayak begini, sekarang aja ya pemerintah Saudi Arabia mempersulit sekali gitu dengan orang Indonesia untuk datang. Dengan vaksin, misalnya contoh isu vaksin, yang hanya diterima yang menggunakan vaksin 3 vaksin. Sedangkan di Indonesia vaksin itu teh nggak ada gitu. Kecuali yang megangnya itu adalah beberapa orang aja gitu. Nggak dijual secara umum, saya nggak bisa dapetin itu gitu, 3 vaksin itu. Jadi kalau bicara tentang hal yang seperti itu yang sangat kompleks gitu permasalahannya, memang mungkin harus ditelaah lagi ya, dana haji kita tuh sebaiknya mungkinkah ada swasta gitu yang ngurus juga gitu Pak, nggak usah pemerintah aja gitu, supaya orang-orang yang pergi berhaji itu bisa lebih terjanjikan ya. Mungkin itu aja dari saya ingin kita rame-rame gitu membahas ini. Ibu mah jadi biar. Kan ada Bu Febi. Oh iya benar. Ya, ada ilmu saya nggak ada di situ tuh Bu. Sasas enggak tah. Ya ahli-ahli ekonomi mangga ya. Dan saya tadi juga bertanya lebih ke ingin ada kejelasan. Tapi saya termasuk yang lebih suka persoalan itu teduh gitu loh. Gitu loh. Jadi artinya apa ya? Dari kontroversi mah pasti ada ya, tapi saya lebih suka melihat sisi yang positifnya gitu. Nah, sebenarnya ada sih cara aman, harusnya transparansi itu harus dilakukan audit gitu ya. Apakah itu sudah dilakukan Bu Febi supaya tidak ada suuzon di masyarakat? Jadi mungkin bismillah ya, saya mau menjawab dulu beberapa pertanyaan Bu Sasas. Ini ada beberapa poin yang menurut saya tuh memang tidak sesimpel itu. Satu, tadi di raise issue, kalau misalnya investasi ini permainan kapitalis lagi, gitu kan. Faktanya sekarang di dunia ini kita berada dalam satu sistem ekonomi yang ada yang konvensional, ada yang syariah. Itu tidak bisa menghindari. Tetapi kalau kita kembali pendekatan teduh ya. Kalau misalnya kita membandingkan dengan, kita lokalisir aja, jangan terlalu melebar kemana-mana gitu ini isunya. Kalau kita lokalisir ke isu sebelum dan sesudah BPKH, ini jauh lebih baik. Dulu itu hutan belantara betul-betul sangat gitu ya. Kemudian dengan adanya lembaga ini, maka lebih mudah untuk diawasi oleh rakyat.
Karena memang aturannya seperti itu. Mereka harus patuh, dipanggil DPR, ditanya ini, ditanya itu, diaudit jelas, pasti diaudit, pasti jelas. Jadi mari kita, makanya tadi saya tidak mau menjelaskan ini tadi tanpa data yang dan informasi yang lebih baik ya. Karena memang kita harus lihat dulu ini si lembaganya. Kalau kita lembaganya ini kita nggak kenal, kita akan terus meraba-raba dan menduga-duga. Ini lembaga ngapain sih gitu, tugasnya apa, kerjaannya apa, kok enak banget tiba-tiba ketimpaan duit banyak banget gitu kan. Dan dia bisa seenak-enaknya investasi itu pikiran kita. Tapi mari nanti kita lihat dulu, ini lembaga tuh apa sih, kenapa lembaga ini ada dan bagaimana. Se-ironclad apa gitu aturan untuk dia gitu. Jadi makanya tadi saya minta izin sama Pak Am tidak jelaskan sekarang karena takutnya nanti bikin tambah salah paham gitu, salah paham, salah kaprah dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian satu mungkin poin yang ingin saya sampaikan, kita ini sebagai orang Islam, sebagai Muslim, kita meyakini Islam itu sebagai way of life, termasuk dalam hal bermuamalah. Jadi nggak cuma ibadah aja Islam itu. Bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita lain-lain. Dan kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh dan tidak bisa mengatakan, apa sih bedanya syariah sama kapitalis gitu-gitu aja. Itu, punten ini saya ngasih contoh agak harsh ya, itu sama saja dengan mengatakan zina dan nikah itu sama. Sebenarnya punten, aktivitas yang dilakukan oleh yang berzina dengan orang yang menikah itu kan sama. Tapi apakah bisa disamakan orang yang berzina dengan orang yang menikah? Tidak bisa. Itu yang akan membedakan antara kita melakukan bisnis based on riba dengan kita tidak melakukan bisnis based on riba. Sekarang kan, nah makanya ini yang mungkin perlu kita tanamkan dulu, karena bagi saya pelaku ekonomi dan keuangan syariah, kadang-kadang tantangan terbesarnya justru datang dari umat Islam. Kenapa market share kita nggak naik-naik? Kenapa ini? Karena kita begitu ragu. Daripada ini ragu ke syariahnya, mendingan saya stay aja deh sama bank konvensional. Padahal Allah sudah mengatakan, kalau kita tidak bisa meraih kebaikan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Bank syariah apakah sudah sempurna? Belum. Tetapi apakah kita karena dia nggak sempurna, kita tinggal di bank konvensional? Ya enggak lah. Kita sama-sama kita bangun. Nah, seperti itu mungkin sejauh ini ya yang bisa saya sampaikan, tidak untuk memancing lebih banyak lagi diskusi yang hangat, tetapi ini saya menyampaikan saja mungkin apa yang bisa disampaikan untuk saat ini. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Febi. Terima kasih Bu Febi. Terima kasih Bu Sasas. Ya. Terima kasih Bu Febi. Ini chatnya meni rame kieu ya. Siap, yuk. Mana Ferry teh, mana si Ferry teh? Cenah udah datang. Mendelep dulu, mendelep. Ujuk-ujuk komen we sok pek. Sok mangga Nusanes. Pak Hengki kemana Pak Hengki? Cingwai. Yang gimana sesi 2? Oh sesi. Nah. Coba Ki. Si anak heula sih ngomong lah tarang gitu pengajian ge si anak. Urang mah geus rutin jadi si we. Oh ya. Bisi aja ada pertanyaan. Ini jadi membicarakan ekonomi jadi ngarah ulang kieu coba. Seueur nu teu ngartos sebenarnya. Teu ngahulang teh soalna ieu Pak Mot can ge nyetor ieu geus ngomongkeun kieu aduh. Ayo geus nyetor mah puguh ka harti ngahulang anu can nyetor ngilu ngahulang teh. Lumayan ya.
Aduh. Pak Hengki hebat tah, harus menjelaskan Nah, permainan. asuransi teh kumaha coba. Oh, itu kalau lihat kepala BPKH-nya kan si Anggito Abimanyu ya. Ya itu orang hebat lah. Oh. Si Sasas mah terlalu negatif thinking, euy. Apa kudu aya nu kitu. Kan udah dibilangin penempatannya juga di syariah, investasinya ya kan, Feb. Yes, Kang, betul. Ya Kang Hengki tahu lah, pasti kita kalau yang di Matak mun rek naik haji, geus ulah ieu langsung mayar cash indit, nah beres. Apa-apanya langsung ego. Ya Kang Hengki dulu kalau yang sebelum BPKH mah lebih hutan belantara lagi ya Kang ya. Iya, Itu kalau lihat enggak saya sih ngelihat pengurusnya lah. ya. Orang-orang hebat sih, maksudnya bukan orang sembarangan gitu. Dia sangat paham lah mengenai instrumen-instrumen keuangan. Dan sangat prudent Badak TRZ ya, Ki? sebenarnya mereka itu yang sekarang ya yang menjadi di BPKH itu termasuk orang-orang yang sangat prudent gitu. Sampai sejauh ini ya gitu, sampai sejauh ini. Padahal target mereka tuh lumayan tinggi, di targetnya lumayan tinggi, tapi ya itu kayak diikat dari kepala sampai kaki lah. Kang Hengki tahu lah gimana tuh rasanya di target tinggi tapi aturannya banyak banget gitu kan. Kita cuma bisa mendoakan amanah dan lancar. Dimi bicara, Pak Mol. Nah, Ada Cik, betul, ketua saya juga TRZ, ini. ketua TRZ, Dokter ketua TRZ Dimi bicara. ketua TRZ mau bertanya. Paham. Sama Pak Dimi, Pak Dokter. Assalamualaikum, paham, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Alhamdulillah sehat. Dimi mah pertanyaan mah aku saya aja jawabnya. Gak usah paham. Kayak orang nanya, Mas Yangki sesi 2. Paham? Kan ada cerita yang itu ya, yang seseorang mengumpulkan ingin pergi haji, mengumpulkan bertahun-tahun terus sampai ketika dia cukup uangnya, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan dan dia uangnya dikasih, pahalanya katanya sama naik haji tuh, kayak gitu. Masih gitu, Ada kan paham ya? Saya ikhlas. Wah, Iya, jadi menurut saya mah ya tadi bilang gimana yang belum nyetor ya nyetor naik haji Bapak niat samemehna mun ibadah teh ikhlas lain hitungan. ya. Bener kan ikhlas ya udah kita niat mau naik haji nyetor nepikeun ka eta na teu indit hajinya teu naon lah. Nah, mungkin pahalanya udah dianggap sebagai pahala orang berhaji. Jadi kan ya itu mah kalau ikhlas gitu mah teduh lah. Tapi kan pengennya teduh gitu kan ya. Baiknya teduh. Ya, tapi ya itu mungkin beda ya orang yang mendapat yang mengumpulkan uang untuk naik haji dengan susah payah gitu dengan orang yang mengumpulkan uang untuk naik haji dengan mudah, apalagi yang tadi itu yang abu-abu itu yang mengumpulkan uang untuk naik haji dengan uang yang abu-abu. Nah, mungkin beda mungkin ya nilainya. Mungkin gitu ya, paham? Laras Pak Dokter. Jadi langsung laras wae tuh. takut dijauh ku Pak Hengki, jadi ku saya langsung laras. Ada. Jadi iuran haji hayangna 100.000 sabulannya mau naik haji mana. Jadi teman-teman sekalian, ini ada ayat yang mengatakan wa quli malu fasayarallahu amalakum. Beramallah kamu, nanti Allah yang akan melihat ikhtiar kamu. Kalau Pak Dokter Dimi mengatakan, pokoknya saya ada rezeki, ayah kewajiban haji, rukun Islam, saya mah mayar, gitu. Nanti ayah umur, alhamdulillah, ayah umur, pahalanya mah insya Allah dapat. Karena kita sudah mewujudkan niat kita untuk berhaji. Menurut saya prinsip ini perlu kita pegang karena begini akhir-akhirnya ada gini cenah mau bisi ketika umuran tekudu ya cenah tekudu daftar ayeuna cenah umur saya kan geus
genep puluh di Bandung teh cenah 20 tahun beureun orang teh geus tinggal batu nisan. Cek saya teh Bapak daftar mah daftar we gitu. Saya sering menemukan orang yang umur 80 tahun haji biasa we kuat pulang masih hirup keneh gitu. Ya kan gitu. Jadi saya mah tetap walaupun umurnya udah genep puluh kan 20 tahun nih. Bandung tuh sekarang 20 tahun. Tetap we daftar cek saya teh. Ternyata Bapak Yuswana teh dugi, pahala mah dapat. Nah, jadi ulah kieu umur geus 60 daftar ayeuna moal ini saya keburu paeh. Nah, jangan gitu. Jadi yang saya setuju dengan yang Pak Dr. Dimi tadi katakan, iya, bismillah saja. Nah, terus tadi poin yang awal yang katanya orang berhaji ada yang membutuhkan dia tidak berhaji tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Pertama, ini harus dilihat dari beberapa sisi. Kalau ada orang yang menyebut ini pengalaman, ada yang menyebut ini riwayat. Nah, yang ingin saya kritisi, kalau riwayat, ini riwayat Israiliyat. Gitu. Riwayat Israiliyat itu riwayat yang diada-ada. Karena teman-teman sekalian, haji mah rukun Islam. Tetap, ya, jadi gini, nulungan batur tidak menggugurkan rukun Islam gitu loh. Ya, jadi nulungan orang teh betul bagus, tapi tidak kemudian ada orang mah rukun Islam ge gugur dah uang haji nage ku saya ngabantuan batur kan gitu. Ya kalau misalnya kita ini ada rezeki, tetap hari haji mah rukun Islam gitu. Tapi kemudian rukun Islam kita tidak gugur karena orang lain menderita, kita diberikan kepada orang itu gitu. Tidak kemudian kewajiban haji kita jadi gugur, tetap wajib haji mah ada gitu. Bahwa kemudian ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya misalnya, itu saya mayar haji atau nyakolakeun budak. Nah, nu wajib teh nyakolakeun budak, lin haji. Gitu. Ya teh saya nikahkeun budak apa keur haji. Nah, saya sebagai ayah berkewajiban menikahkan anak. Saya berkewajiban mendidik anak. Jadi bukan berarti saya menomorduakan haji, tapi saya melaksanakan kewajiban saya gitu. Nah, karena haji itu ada unsur istitoah. Gitu. Tapi kalau bibi saya sakit, ya, nah saya lebih memprioritaskan saya mayar ONH karena dia di luar dari lingkaran kewajiban saya gitu. Wallahu a'lam. Nanti Pak Hengki mungkin yang akan memberikan keputusan atas fatwa ini, ya kan gitu. Suka ada sesi dua Pak kita teh biasanya kalau kayak memperdalam lagi kajian gitu Pak. Biasanya. Di grup ya mah aya nu eta Pak. Lan? Ya, gitu antara naik haji sama menikahkan dirinya sendiri tapi Pak Dokter, walaupun ini canda, nu wajib teh menikahkan dirinya sendiri dulu. Tuh, kan? Ya, misalnya kieu, aya nu belum nikah nih, ya kan gitu. Iya biaya teh keur haji apa keur nikah? Nikah. Ulah keur haji. Ada yang begini, saya sebagai suami, iya keur haji apa keur DP rumah? DP rumah. Da saya teh suami wajib menafkahi istri yaitu memberikan rumah. Punten ieu teh aya anu sekarang ini niatnya bagus ya berhaji. Tapi apa? Dia lebih mendahulukan haji ketimbang DP rumah. Cek saya teh kamu teh suami. Yang namanya haji itu istitoah. Berarti kamu belum istitoah. Istitoahnya apa? Nanti kalau istri sudah dibelikan rumah, kan itu kewajiban kita. Hari tinggal di musola gitu, hari daftar haji sudah, jadi istri itu di ruang DKM disimpan, kan salah. Di ruang marbot istri tadi disimpan. Alhamdulillah. Oh jadi sekarang tuh reguler 20 tahun ya Pak ya? Kalau Bandung 20, terus di Kalimantan saya lupa di kota apa itu udah 32 tahun.
Bandung itu kemarin 18 tahun, ya. Nah, dengan mulur 2 tahun, ya 20 tahun kurang lebih. Kalau yang plus berapa tahun Pak? Jadi Plus tadinya 5 tahun, akhirnya jadi 7 tahun lah. jadi 7 tahun. 7 tahun. Pokoknya nambah 2 tahun lah. Iya. Oke. Itu Pak Dimi, sok gerak daftar. Mohon insya Allah Pak Rifka. Amin. Didoakan. Amin. Pidoana weh kasadayana. Oke. Sapeda bereskeun sapeda. Kumaha Pak aya hiji? Teu eta pan aya hiji deui tah. Nu undangan raja teh non itu lebih cepat lagi kan ya kalau nggak salah. Nah, ini undangan raja itu ada 2. Ada undangan raja beneran, ada undangan raja cuma jualan. Jadi undangan raja anu laresmah, Pak Hengki dapat undangan raja. Pak Hengki sepeser pun tidak perlu mengeluarkan uang karena pesawatnya sudah disiapkan, hotelnya teh eta mah leres undangan raja. Tapi lamun undangan raja anger mayar lebih mahal, eta mah ya visa yang dibeli dari kedutaan Saudi. Terus karena langsung tahun itu juga disebutnya ieu mah undangan raja. Cek saya teh mayar lebih mahal cenah 400 juta lain undangan raja atuh eta mah. Nah, jadi sekarang ini ada model jualan baru, undangan raja. Undangan Tapi kan raja boleh-boleh gimana? aja. Kagak mayar atuh kumaha. Tapi boleh-boleh aja kan. Ya boleh-boleh saja. Tidak masalah. Hanya maksudnya visa itu tuh sebenarnya beli di kedutaan. Jadi gini, teman-teman sekalian, kalau yang Haji Plus ya itu ngambil dari jatah setiap negara Haji Plus. Oleh pemerintah diberi Haji Plus itu jatahnya 10 sampai 12.000. Sisanya oleh haji reguler. Nah, di luar itu kedutaan menjual visa melalui beberapa perusahaan travel di sana. Nah, ini sekarang dibolehkan oleh pemerintah kita yang suka disebut dengan haji furoda. Matak iya mah terkedah nungguan, tapi biayanya visanya saja $10.000, visanya saja. Gitu. Aslinya mah $7.000, tapi kok travel dijual $10.000 gitu ya, buka kartu ya. Jadi, nah, eta teh baru visanya, belum nanti hotel segala macamnya. Jadi kalau biayanya sebut saja $15.000 plus $10.000 gitu. Nah, terus saya muncul istilah ameh keren undangan raja. Gitu. Jadi undangan raja tapi mayar etama bahasa jualan. Tapi ayah memang yang undangan raja betul, bahkan dia itu tinggalnya juga di istana raja. Jadi bukan di minaknya teh di luhur di istana raja. Gitu. Ada teman saya almarhum beliau itu memang undangan raja gitu loh. Jadi pesawat semua udah disiapkan, dijemputnya juga di bandara di sana sebagai undangan raja. Gitu. Tak eta mah bener undangan raja. Nah, itu mah betul. Jadi mun boga duit 500 juta, kita duaan samiliar jeung pamajikan. Nah, eta ini urang teh salah bae lain ulin jeung si raja Arab eta kalau ka jeung si Adon ulin. Jadi teu wauh pan. Sekedar pengumuman aja mungkin. Percikan iman mah nggak ada ya Pak ya? Travel. Waktu itu tidak ada karena belum dibolehkan. Tapi per tahun kemarin waktu sebelum COVID itu pemerintah akhirnya membolehkan. Jadi tadi nama ilegal ya Teh Pak Rifka. Tadi nama ilegal anu beli ke kedutaan tuh gitu loh. Ilegal, tapi daripada ilegal akhirnya dilegalkan oleh pemerintah. Hanya pemerintah mengatakan kalau ada apa-apa kami tidak bertanggung jawab. Gitu. Tapi itu baru dilegalkan haji furoda itu pas tahun 2020. 2019 itu, tapi kan 2020 tidak ada keberangkatan.
Nah, sekarang tidak dicabut itu peraturan, berarti masih legal. Sekarang haji furoda itu legal per tahun 2019. Sebelumnya itu ilegal. Sampai di sana juga kejar-kejaran gitu dengan polisi, dengan segala macam. Sekarang mas sudah legal. Nah, untuk supaya lebih keren, nah hari ibu mah tiasa angkat ayeuna abi mah undangan raja. Ya, nah, jadi nah gini kan bapak mah teu antri, abi mah nyanak program undangan raja. Jadi eta teh bahasa jualan gitu. Kata awis, biasa dicicil kan? Awis lan? Bisa Biasa ketua. Yang ketua mah bisa. Nyicilnya bayar haji nanti nabung hajina haji furoda jantan sanes nabung haji kanggeno reguler. Ya jadi angkat nama untuk langsung angkat anggar wae ke 20 tahun kan undangan raja. Undangan raja. Undangan raja. Iya, alhamdulillah tuh. Ya, Pak Rifka, pilih pada aya nu tahajud wengi teuing tosnya cekapnya. Siapa? Ya. Tabu salah Pak nangkung ya terus tinggal. Pilih pada ya Pak Hengki pilih pada sholat ya qiyamul lail ya kan gitu. Mau ada pemantapan itu kajian Pak setelah ini biasanya. Ya, teman-teman sekalian, mungkin itu dari saya. Maafkan kalau ada hal yang tidak berkenan. Hatur nuhun pada teman-teman jazakumullah katsira yang sudah memberikan pengayaan yang luar biasa. Bu Febi, Bu Sasas, Pak Yoga yang banyak memberikan masukan, termasuk Pak Hengki dan Pak Dimi ya kan gitu. Hanya yang rada sepi sekarang tidak muncul Pak siapa? Pak Ferry, Pak. Ferry kan gitu ya. Ya, teman-teman, itu saja saya pamit duluan ya. Bisa mau ada taklim berikutnya, mungkin dipimpin oleh Pak Hengki taklim berikutnya ya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana. Saya pamit ya. Nuhun, Pak. Sami-sami, mangga. Assalamualaikum. Nuhun, Pak. Sami-sami. Mantap. Mangga.